M783 kHz, Programa 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar Programa 1 dimanapun Anda berada, kita masuk ke topik wawancara kedua kita terkait dengan sinergi ekraf dan pariwisata sebagai strategi menuju destinasi unggulan. Beberapa waktu lalu pendengar RRI sudah diselenggarakan BIMTEK ya di MONI ya untuk pelaku pariwisata dan juga UMKM, dan kita akan mengetahui bagaimana sinergi ekraf dan juga pariwisata sebagai strategi menuju destinasi unggulan. Kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ende, ada Bapak Muhammad Sahab HSSH. Selamat pagi Pak Sahab. Selamat pagi Bu Kristi. Salam sehat Pak. Sehat selalu, sehat. Sehat selalu. Baik Pak Sahab, terkait dengan strategi dan juga kolaborasi ekraf dan juga pariwisata, bagaimana Bapak melihat ya peran ekonomi kreatif dalam memperkuat daya tarik destinasi pariwisata saat ini? Oke, peran ekraf di Kabupaten Ende dalam memperkuat daya tarik destinasi pariwisata saat ini sangat baik. Sekurang-kurangnya ada 7 subsektor potensial yang ada di kabupaten, yaitu subsektor kuliner, makanan minuman, subsektor kriya, usaha kerajinan tradisional, kemudian fashion, busana adat, musik tradisional, seni pertunjukan, desain, film, video, dan animasi. Ini punya potensi luar biasa. Apabila subsektor ini dikembangkan dengan baik, maka akan semakin kuat dan tarik destinasi pariwisata. Begitu Bu Christian. Baik, dari peran ekonomi kreatif ya, tentu ada juga tantangan utama dalam menyinergikan sektor ekonomi kreatif dan juga pariwisata di Ende, seperti itu ya Pak ya? Baik, ya. Tantangannya seperti apa nih Pak? Oke, bicara sinergi pariwisata dan ekraf, sekurang-kurangnya terkait 4 hal. Yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang ketiga, memberikan kontribusi pariwisata kepada pendapatan asli daerah. Dan yang keempat, melestarikan budaya. Tantangan utamanya, yang pertama, kualitas SDM kita masih rendah. Maka perlu ditingkatkan kualitas SDM di sektor pariwisata dan ekraf, termasuk pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan pelayanan, daya saing pelaku pariwisata dan ekraf. Kemudian tantangan yang kedua, digitalisasi destinasi, termasuk penyediaan lain seperti pemesanan tiket dan pengelolaan destinasi belum baik. Kemudian konektivitas antar wilayah, kecamatan, desa yang memiliki destinasi dan produk unggulan harus dibangun lebih baik lagi dengan membuat perjalanan wisata bersama, event-event kolaborasi antara desa atau kecamatan. Kemudian peningkatan kunjungan wisata ke Ende menjadi perhatian dengan melaksanakan berbagai event-event sebagai magnet menarik wisatawan, hingga PAD kita akan terjadi tingkatan.
Demikian, Bu Christine. Baik, Pak Wahab ya, tentu ada kebijakan strategis ya dari tantangan-tantangan yang ada untuk bisa mencarikan solusi. Kebijakan strategis yang sudah dilakukan atau sedang disiapkan pemerintah daerah untuk bisa mendorong kolaborasi antara pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, sejauh ini sudah seperti apa yang dilaksanakan nih Pak? Baik, Bu Christine. Arah kebijakan industri pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Ende untuk peningkatan kuantitas dan kualitas usaha dan layanan yang berbawasan budaya lokal, berdaya saing internasional, dan berkelanjutan. Dengan strategi yang pertama, pengembangan fondasi yang berbasis arsitektur tradisional. Kemudian mengembangkan industri destinasi pariwisata. Kemudian mengembangkan industri transportasi, angkutan wisata atau agen perjalanan. Kemudian mengembangkan makanan tradisional, kuliner. Kemudian mengembangkan industri kreatif berbasis potensi lokal yang menunjang industri. Kemudian yang terakhir, mengembangkan jejaring atau networking antar industri pariwisata. Demikian, Bu Christine. Baik, Pak Wahab, untuk dukungan sendiri dari pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM Ekraf di sekitar kawasan wisata, apa yang sudah dilakukan sejauh ini? Baik, Bu Christine. Nama saya Sah. Baik, Wahab. siap, sorry Pak, silakan. Oke, bentuk dukungan Pemda bagi pelaku UMKM Ekraf di sekitar kawasan wisata. Selama ini pemerintah memberikan kesempatan berusaha bagi pelaku UMKM Ekraf dengan menyiapkan lokasi berusaha bagi masyarakat di sekitar kawasan wisata. Mereka dapat menjaga cenderamata, juga jasa guide atau pemandu wisata di tempat-tempat wisata kita. Begitu, Bu. Baik, sejauh ini apakah ada praktek kolaborasi konkret antara pelaku wisata dan juga Ekraf yang bisa menjadi contoh inspiratif nih Pak Sahab? Iya, praktek kolaboratif konkret antar pelaku wisata dan Ekraf. Pelaku wisata yang tergabung dalam himpunan Pramu Wisata Indonesia atau API cabang Ende itu sering ya masuk sama dengan kelompok UMKM Ekraf, juga travel agent untuk memfasilitasi perjalanan wisata bagi para wisatawan, baik itu wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara yang datang ke Ende, dengan mempersiapkan lokasi kunjungan wisata, penginapan, toilet stop, atraksi pertunjukan, dan oleh-oleh sebagai cinta mata, dan lain-lain ya bagi para wisatawan. Itu salah satu kolaborasi konkretnya. Baik, Pak Sahab, selain itu langkah konkret yang perlu dilakukan agar sinergi Ekraf dan juga pariwisata tidak hanya seremonial nih Pak, tetapi bisa berdampak langsung kepada masyarakat nih. Apa yang sudah dilaksanakan bersama ekonomi Ekraf? Langkah pertama, langkah konkret pertama menurut saya adalah komitmen bersama semua stakeholder untuk memajukan pariwisata, dan kita harus membangun kesepakatan, berniat sungguh untuk, jadi harus punya tekad yang sama. Dan yang kedua, konsistensi untuk melaksanakannya
secara terus-menerus dan berkesinambungan. Komitmen tanpa konsistensi itu nonsense, tidak akan pernah terwujud. Kemudian berpihakan kepada pelaku pariwisata juga adalah hal penting. Dengan perhatian dan kepedulian, semangat untuk berusaha akan semakin tumbuh. Demikian langkah-langkah yang harus kita tempuh. Dan untuk promosinya sendiri sejauh ini sudah seperti apa yang dilakukan, Pak, agar warga negara asing bisa datang ke ND ataupun para investor yang ingin menanamkan investasinya di Kabupaten ND? Oke, upaya promosi selama ini cukup bagus di sektor pemasaran pariwisata. Dispar ND punya IC, Tourist Information juga di pemasaran dan promosi pariwisata. Kita punya website, akun medsos, FB, Instagram, TikTok, newsletter yang selalu berupaya memasarkan dan mempromosikan pariwisata. Promosi juga dilakukan online dan juga termasuk hari ini kesempatan juga terus bersama kami melakukan promosi TND. Baik, beberapa hari kemarin sudah dilaksanakan BIMTEK seperti itu. Ini apa yang menjadi materi utama yang diterima oleh para anggota BIMTEK ya untuk pengembangan pariwisata dan juga ekraf yang ada di MONI nih, Pak Sahab? Oke, kegiatan yang dilakukan oleh Dispar Provinsi NT, kegiatan pelatihan dan pendampingan ekonomi kreatif tingkat provinsi yang dilakukan itu melibatkan 4 orang peserta dari beberapa yang ada di 2 kecamatan Tetusoko dan kecamatan Kelimutu. Di kecamatan Kelimutu ada Desa Koanara, ada Turasa dari 2 desa, kemudian juga dari desa Gololada, desa Tetusoko Barat, itu dari kecamatan Soko. Mereka mendapatkan pelatihan yang sangat luar biasa karena langsung menghasilkan sampai kepada pengemasan. Mereka diberi materi pelatihan bagaimana produktivitas 2 produk. Yang pertama kopi bubuk. Kemudian yang kedua itu rempah-rempah yang diracik kemudian dibuat untuk menjadi bubuk siap saji dan fungsi. Itu luar biasa ya. Kegiatan-kegiatan oleh provinsi di ND. Kita berterima kasih kepada Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur NTT, juga Kepala Dinas Pariwisata dan beserta timnya yang sudah begitu bagus. Demikian, Bu. Baik, terakhir Pak Sahab, apa yang menjadi rencana pengembangan destinasi unggulan ke depan nih Pak, yang tentunya benar-benar berbasis pada kekuatan lokal dan juga kreativitas masyarakat? Oke, berbicara tentang destinasi unggulan, tentu destinasi unggulan utama Danau Kelimutu. Pemerintah daerah akan berbagai event tahunan ya, seperti ritual Papua Tamata di event lain laksanakan oleh Pemda. Juga pemerintah daerah melakukan event di destinasi pendukung kerjasama dengan kecamatan, komunitas, dan desa. Hal ini
cara di kegiatan pelatihan Desa Kuanara kemarin. Kemudian pelaksanaan event-event kota ND waktu dekat ini, yaitu kegiatan Vagansa dan Presiden. Baik, terima kasih Pak Sahab untuk waktunya pagi ini bersama Pro 1 RRI ND. Terima kasih kembali. Selamat Terima pagi. kasih. Lalu selamat pagi. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, tuntas sudah ya dua topik wawancara yang sudah kami hadirkan untuk Anda terkait dengan Bapperida Kabupaten Sika yang meluncurkan proyek perubahan bertajuk Sikarinta, dan juga baru saja kita bersama Bapak Muhammad Sahab HSSH sebagai Kadis Pariwisata Kabupaten ND terkait dengan sinergi Ekraf dan pariwisata sebagai strategi menuju destinasi unggulan. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Pastikan terus bersama Pro 1 RRI ND karena kami yang bertugas di Florata pagi ini masih akan terus temani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita akan nantikan bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.